Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Chandra Hizbullah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kinematika dua dimensi. Apa itu kinematika dua dimensi? Kinematika juga bisa diartikan sebagai gerak. Jadi gerak dua dimensi adalah gerak dengan besaran-besaran gerak yang dapat diuraikan ke komponen sumbu X dan sumbu Y. Jadi yang dinamakan dua dimensi adalah gerak yang dapat diuraikan ke komponen sumbu X dan sumbu Y. Ada juga gerak peluru. Nah, secara umum, benda-benda yang bergerak di udara dalam dua dimensi atau di dekat permukaan bumi. Jadi, gerak peluru adalah benda-benda yang bergerak di udara dalam dua dimensi. Misal, bola golf, bola yang dipukul atau dilempar pada permainan baseball, bola yang ditendang, peluru, dan para atlet yang melakukan lompat jauh atau lompat tinggi. Itu dinamakan gerak peluru. Kemudian ada pula gerak parabola. Gerak parabola adalah perpaduan gerak lurus dengan kecepatan konstan dan percepatan konstan. Sesuai namanya, lintasan gerak ini berupa lintasan parabola. Jadi, gerak parabola itu gerak lurus dengan kecepatan konstan dan percepatannya konstan. Contoh soal gerak parabola. Peluru ditembakkan condong ke atas dengan kecepatan awal V sama dengan 1,4 kali 10 pangkat min 3 meter per second dan mengenai sasaran yang jarak mendatarnya sejauh 2 kali 10 pangkat 5 meter. Bila percepatan gravitasi 9,8 meter per second tersebut, maka elevasinya adalah n derajat dengan n sebesar jarak horizontal terjauh untuk contoh soal gerak parabola adalah X sama dengan V2 per 0 sin 2n per G. Jadi itu rumusnya. X-nya adalah 2 kali 10 pangkat 5 tambah 1,4 dikali 10 pangkat 3 pangkat 2 sin 2n per 9,8. Maka sin 2n sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 dikali 9,8 per 1,96 dikali 10 pangkat 6. Sin 2n sama dengan 1, 2n sama dengan 90 derajat, dan n sama dengan 45 derajat. Kemudian ada pula gerak relatif. Nah, gerak relatif adalah gerakan benda yang sifatnya bergantung terhadap beberapa kerangka acuan. Gerak relatif suatu benda ditinjau di kerangka acuan OX, YZ dan kerangka acuan O, aksen X, aksen Y, aksen Z. Aksen diperoleh vektor R sama dengan vektor R tambah R. R aksen sama dengan vektor posisi dan O aksen terhadap O. Dari definisi kecepatan dan percepatan sesaat diperoleh V sama dengan V besar tambah V atau A sama dengan A tambah A. V dan A sama dengan kecepatan dan percepatannya 0 terhadap 0. Contoh soal gerak relatif. Menurut kompas, di dalam pesawat sedang terbang bergerak ke barat. Kecepatan pesawat relatif terhadap udara adalah 150 km per jam. Angin bergerak ke utara dengan percepatan 30 km per jam. Tentukan kecepatan pesawat relatif terhadap tanah. Penyelesaiannya adalah
Hubungan antar besar kecepatan dapat dilukiskan dalam bentuk vektor sebagai berikut. Kan seperti ini. Dengan v pt itu sama dengan kecepatan pesawat terhadap tanah, dan vt sama dengan kecepatan udara terhadap tanah, dan pu adalah kecepatan pesawat terhadap udara. Dan berdasarkan gambar tersebut, maka besar kecepatan pesawat terhadap tanah adalah pt sama dengan akar v 2pu dikurangi v 2ut. Jadi sama dengan akar 150 pangkat 2 dikurangi 30 pangkat 2. Nah, sama dengan 60 akar 6 km per jam.